何人胆敢打你们？我心怀慈悲，特来度化。 Halo semuanya, selamat datang kembali. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Pada video kali ini kita akan membahas spoiler Donghua yang berjudul Tales of Herding Gods. Baiklah, daripada kalian semua penasaran, mari kita mulai saja pembahasan spoiler untuk episode kali ini. Tanpa berbasa-basi lagi, langsung saja kita mulai videonya. Cerita ini berlanjut, kita diperlihatkan jam pelajaran yang telah selesai. Kinmu berniat untuk pergi dari aula, tapi Master Aula Pedang tiba-tiba berkata, Kinmu tetaplah tinggal di sini. Chen Wanyun, Yue Qinghong, dan Yun Ke terkejut. Mereka saling pandang, lalu keluar dari aula cahaya tersembunyi. Ling Yuxiu ingin mendekati Kinmu, tapi ia mengurungkan niat saat melihat situasinya, dan ditarik oleh beberapa orang bangsawan. Semua murid di aula cahaya tersembunyi sudah pergi, hanya tersisa Kinmu dan Master Aula Pedang. Master Aula bertanya, Tuan Muda Sekte, menurutmu bagaimana kemampuan pedangku kali ini? Kinmu menjawab, jika peningkatanmu sangat besar. Master Aula Pedang menatap tajam dan bertanya, bagaimana kalau dibandingkan dengan kemampuanmu? Kinmu berpikir sejenak lalu menggeleng, itu masih belum cukup, dasarmu belum sekuat dasarku. Meskipun kamu punya dasar sekuat aku, kamu tetap belum bisa menyaingiku, di tingkat yang sama, kekuatanku lebih besar dan teknikku lebih bagus. Kamu terlalu fokus pada pedang dan mengabaikan hal lain, sehingga dirimu belum bisa jadi lawan yang setara, tapi perkembanganmu memang sangat pesat. Master Aula Pedang memberi salam dengan serius dan berkata, itulah sebabnya aku ingin meminta Master Muda memberiku sedikit petunjuk. Diriku baru saja mengajari mereka, dan sekarang aku dengan tulus meminta Master Muda untuk mengajariku. Kinmu tetap tenang dan duduk, lalu berkata, baiklah. Lagi pula, kamu adalah pemimpin aula di sekteku, jadi tidak ada salahnya aku memberi petunjuk. Ilmu pedang bukan cuma soal pedang saja, gerakan tubuh, cara latihan, ilmu bela diri, kekuatan jiwa dan semangat juga sama pentingnya. Pedang yang baru kamu ajarkan belum bisa menyatukan semua itu. Master Aula Pedang bertanya, lalu bagaimana cara menyatukan semuanya? Kemudian Kinmu mengajarkan jurus pedang menusuk, yang dulu diajarkan oleh kakek kepala desa. Master Aula Pedang tiba-tiba tersadar dan dalam hati berkata, jadi begini cara mengarahkan kekuatan seseorang. Selama ini aku salah, jurus yang kulatih selama 100 tahun ternyata keliru. Terima kasih Master Muda Sekte atas petunjukmu. Sementara itu, di luar aula cahaya tersembunyi, Chen Wanyun dan yang lain terlihat murung. Yue Qinghong tampak sangat marah, dan ia berkata, bahwa direktorat ternyata tidak adil, karena mereka malah mengajari Kinmu secara langsung ilmu pedang, padahal ilmu pedangnya Kinmu sekarang sudah sangat kuat. Dan kalau dia punya orang dari direktorat yang melatihnya langsung, mana mungkin kita bisa menang melawannya? Chen Wanyun berkata dengan santai, kalian tidak usah khawatir, sehebat apapun ilmu pedang yang diajarkan padanya, dia bukanlah tandinganku. Aku cuma perlu melihat kelemahan tekniknya, dan aku bisa mengalahkannya. Yun Ke mengingatkan, tapi tetap saja dirimu tidak boleh lengah. Chen Wanyun mengangguk dan berkata, jika kau tenang saja, kalau kekuatan dia meningkat, maka kekuatanku juga akan meningkat. Beberapa hari ini aku merasa kekuatanku semakin naik, bahkan hampir menembus batas alam 6 arah. Saat ini aku sedang ada di puncak alam 5 elemen, jadi aku pasti bisa mengalahkannya. Ilmu baru yang dia pelajari dari direktorat, hal itu hanya akan membuang waktunya, dan justru membuatnya tidak sempat berlatih. Kemenangan di alam 5 elemen ini adalah tujuanku, kalau tidak tercapai aku akan menyesal, bahkan jika nanti menjadi praktisi tingkat dewa sekalipun.
Mereka bertiga sama sekali tidak menyangka bahwa dugaan mereka ternyata salah. Master Aola Pedang kini terlihat seperti murid, sedangkan Qin Mu justru menjadi guru yang mengajarinya cara mengolah ilmu pedang. Kalau mereka bertiga melihat ini, mereka pasti akan sangat terkejut. Master Aola Pedang mengingat dengan baik cara menyatukan banyak orang menjadi satu. Qin Mu pun teringat sesuatu, dan ia bilang, meskipun dasarku sudah kuat, aku belum terlalu hebat dalam ilmu pedang, aku juga butuh bantuan dari Master Aola untuk membimbingku. Tadi Anda bilang orang suci punya 3 pedang, tapi Anda hanya menjelaskan satu, yaitu cahaya tersembunyi, lantas apakah 2 pedang lainnya? Master Aola Pedang menjawab, pedang pertama memang cahaya tersembunyi, pedang kedua adalah bayangan pembawa, dan yang ketiga disebut bor malam. Ketiganya termasuk dalam pedang Dao, itu tertulis dalam buku teori pedang, yang dibuat oleh guru Kekaisaran Yankang. Kaisar juga mengakui ketiganya sebagai 3 pedang putra surga. Kamu ingin aku memberi petunjuk, tapi aku tidak berani, sebab kemampuan pedang seorang murid ditentukan oleh gurunya. Aku bisa ajari murid biasa, tapi aku rasa diriku belum pantas untuk mengajarimu. Qin Mu pun paham maksudnya, karena akan lebih baik belajar dari guru yang benar-benar ahli, seperti Biksu Mingxin dari Biara Petir Agung. Gurunya belum paham sepenuhnya soal 8 jurus petir, jadi waktu dia mengajarkan jurus itu ke Mingxin, ada bagian yang kurang sempurna. Logikanya sama seperti sebelumnya, kalau Master Aola Pedang belum benar-benar paham suatu jurus, tapi tetap mengajarkannya ke Qin Mu, maka Qin Mu juga akan mewarisi kelemahan jurus itu. Oleh karena itu, jika seseorang ingin belajar ilmu bela diri tingkat tinggi, maka dia harus punya guru yang benar-benar ahli. Qin Mu terlihat ragu dan bertanya, di mana aku bisa membaca teori pedang? Master Aola Pedang menjawab, di lantai catatan surgawi. Master Aola lalu menjelaskan, Tuan Muda Sekte, prasasti dari buku ini adalah tiket masuk ke lantai catatan surgawi. Selama kamu punya prasastinya, maka dirimu bisa masuk dan membaca semua koleksi yang ada di sana. Qin Mu langsung bersemangat, ia belum pernah ke tempat itu sebelumnya. Di sana ada koleksi ilmu dari semua sekte dan klan di seluruh kekaisaran. Tentu saja ia tidak ingin melewatkannya. Master Aola Pedang bertanya, apakah Tuan Muda Sekte belum makan siang? Ia tersenyum ramah dan mengundang Qin Mu ke rumahnya yang sederhana, agar mereka bisa makan bersama. Diriku ingin mengajukan beberapa pertanyaan, nanti kita bisa ngobrol sambil makan. Qin Mu tampak ragu, masalahnya masih ada rubah kecil di rumahku. Master Aola Pedang menyuruhnya untuk membawa saja rubah tersebut. Setelah itu, Qin Mu dan Master Aola pergi bersama dari Aula Cahaya Tersembunyi, dan kembali ke kediaman cendekiawan. Hulinger sedang berlatih teknik penciptaan roh, dan saat mendengar mereka akan makan, dia langsung berlari keluar dengan senang. Hulinger juga bertanya apakah ada anggur. Ada, jawab Master Aola Pedang. Hulinger bersorak gembira dan memanggil angin iblisnya untuk ikut. Akhirnya kedua pria dan seekor rubah itu sampai di rumah Master Aola Pedang. Tempat tinggalnya sangat sederhana, hanya sebuah halaman kecil dengan 2 pintu masuk dan 2 pintu keluar, tidak ada pelayan sama sekali. Qin Mu melihat sekeliling dan menyadari rumah itu benar-benar sepi. Master Aola Pedang memasak sendiri dan sangat cepat, dari caranya, jelas ini bukan pertama kali dia masak di rumahnya sendiri. Qin Mu bertanya, apakah Anda tidak punya istri? Istri? Jawab Master Aola seperti bingung. Kecepatan masaknya memang luar biasa. Dia menggunakan api sejati untuk memasak, jadi wajar saja kalau semuanya jadi begitu cepat. Pria parubaya itu segera menyajikan makanan dan mulai menyendok nasi. Ia juga bilang untuk apa aku punya istri, sebab hal itu hanya merepotkan.
Hulinger mencicipi masakannya dan matanya langsung berbinar. Ia memuji masakannya, karena rasanya sangat enak, bahkan keahlian memasaknya jauh lebih hebat dari para koki di ibu kota. Master Aola Pedang bercerita, dulu waktu masih muda aku pernah dekat dengan seorang wanita dari sekte lain, tapi itu dulu, saat aku masih belum tahu apa-apa, dan belum punya perasaan. Master Aola Pedang lalu mengingat masa lalunya, ia menggeleng pelan dan berkata, aku sadar bahwa pedang memberiku lebih banyak kebahagiaan dibandingkan wanita. Bahagia yang kudapat dari wanita masih kalah dibandingkan dengan saat aku berlatih pedang, sehingga akhirnya kami pun putus saat itu. Jadi menurutku wanita itu jelas merepotkan. Jangan cari wanita, mereka ingin perhatian, ingin dibahagiakan, kadang suka manja, kadang juga suka marah. Kita harus fokus latihan, dan latihan pedang bisa kasih kebahagiaan yang lebih besar, sedangkan wanita tidak bisa memberikan hal tersebut, jadi lebih baik kau tidak perlu memikirkan soal wanita. Hulinger kaget dan langsung membantah, Master Aola Pedang, omonganmu itu salah, lagi pula apa yang salah dari seorang wanita. Aura Master Aola Pedang bergetar, terdengar seperti banyak pedang tajam yang saling bertabrakan. Dia berkata dengan nada datar, kamu tidak akan bisa mengerti rasa senang yang kudapat dari berlatih pedang, jadi percuma aku menjelaskannya padamu. Kinmu hanya berkedip polos, alam kekuatan Master Aola Pedang terlalu tinggi untuk dia pahami. Setelah makan siang, Master Aola sempat mengajukan beberapa pertanyaan pada Kinmu, lalu tiba-tiba terdiam, merenung dalam-dalam tanpa bicara sedikit pun. Kinmu pun berdiri hendak pamit, namun sebelum dia bicara, Master Aola Pedang berdiri dan berkata, Tuan muda, aku tidak akan repot-repot mengantarmu keluar. Kinmu merasa bingung, karena sikap Master Aola begitu dingin, dan ia hanya bisa melambaikan tangan. Kinmu berpikir Master Aola memang memiliki sikap yang aneh. Dia menggelengkan kepala, dirinya penasaran siapakah gadis yang dulu dicintai oleh Master Aola. Mungkin aku bisa bantu mereka bertemu lagi, tapi melihat sifatnya yang aneh, rasanya mereka akan putus lagi meski sudah dipertemukan. Kinmu kembali ke Wisma Cendekiawan, dan melihat banyak cendekiawan sedang berjalan menuruni gunung. Semua orang dari taman kerajaan ikut keluar dan menuju ke bawah. Kinmu bingung saat tiba-tiba mendengar suara yang memanggilnya. Ia menoleh dan melihat Weiyong di tengah kerumunan, jadi Kinmu pun berjalan menuju ke arahnya. Hulinger bertanya pada Weiyong ada apakah sebenarnya. Weiyong tersenyum dan menjawab, kau belum dengar, ada seorang Taois yang datang ke kaki gunung dan mengaku dari Sekte Dao. Dia membawa murid, dan kini duduk di sana menghalangi jalan masuk. Dan pada akhirnya spoiler untuk episode kali ini pun bersambung. Oke, cukup sekian, terima kasih untuk video kali ini, dan sampai jumpa di video berikutnya.